Halo semuanya, welcome back to this channel ya. So, kita akan belajar refactoring ya, mulai dari video ini. Tapi sebelum masuk ke refactoring, kita akan belajar dulu tentang code smells ya. So, apa itu code smells? Nah, kita coba pakai referensi kesayangan kita ya, refactoring.guru. Nah, kita di sini coba lihat menu yang code smells di sini. Nah, code smells itu kan artinya apa ya, bau gitu ya. Jadi anggap aja kayak code kita tuh bau gitu. Code kita tuh kayak nggak enak dilihat ya, nggak enak dihirup gitu ya. Nah, ini ada beberapa kategori ya. Pertama ada bloaters, terus object oriented abusers. Nah, ini mungkin gue rakupin di sini, tapi ya gue akan jelaskan di sini aja ya. Itu formalitas aja untuk PPT-nya biar gue nggak lupa ya. Terus ada juga change preventers, dispensables, terus couplers. Nah, kalau bloaters ini artinya kayak apa sesuatu code yang terlalu besar gitu ya, yang harus dipecah gitu. Terus object oriented abusers itu kayak kita memanfaatkan OP itu nggak pada tempatnya ya, kurang bagus kita memanfaatkannya. Terus change preventers itu kayak code kita tuh mencegah sesuatu untuk berubah gitu. Karena ada coupled atau gimana gitu ya. Terus dispensables itu kayak code kita itu yang harus dibuang. Nah, ini yang kayak the real smells ya, yang benar harus dibuang. Kenapa? Karena nggak perlu gitu. Dan menambah technical debt nantinya ya. Terus couplers ini ketika code itu kayak saling tergantung satu sama yang lain gitu ya. Terlalu apa? Ya terlalu misalkan mubah di satu kelas, kelas yang lain juga harus berubah. Nah, gitu ya. Itu couplers. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di bloaters itu ada 5 ya, ada 5 code smells itu ya. Kita akan coba bahas satu-satu ya. So, yang pertama ada long method ya. Long method itu ya simply metodenya terlalu panjang gitu ya, terlalu banyak line of code gitu. Nah, treatmentnya apa? Treatmentnya ya kita bisa menggunakan nanti refactoring ya. Di teknik refactoring namanya extract method ya, kita mengekstrak metode satu code ya, dia dipindahkan ke metode lain ya, intinya gitu ya. Ada banyak sih beberapa ini ya, ini mungkin referensi bisa kalian baca nanti beberapa contoh refactoring tekniknya gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih? Karena method dengan dengan yang pendek ya, itu live-nya itu panjang gitu ya. Maksudnya kayak jarang diganti, jarang dihapus, seperti itu. Nah, kalau long methods itu kayak lifetime-nya itu pendek, jadi sering banget berubah-berubah gitu ya. Makanya kita prefer untuk method itu kalau bisa sependek mungkin ya, se SRP mungkin gitu. Ya. Jadi kok metode itu berubah saat satu hal tuh berubah aja gitu ya. Jangan sampai satu metode berubah itu sekalian untuk ngubah yang lain-lain gitu, jangan. Oke. Okay? Terus berikutnya large class. Ini mirip-mirip lah ya sama seperti large method. Ya, kelasnya terlalu besar. Kita bisa mengekstrak ini menjadi kelas yang lain atau jadiin subclass ya. Misalkan ada beberapa yang method yang sama sama parentnya, terus bisa juga interface gitu. Ya. Oke. Terus berikutnya the primitive obsession. Nah, ini kita tuh selalu suka menggunakan primitive value ya dibandingkan eh yang objek gitu. Ya, contoh seperti constant ya, kayak konstanta ini sama dengan satu ya, kayak enumeration gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya itu karena eh sebentar. Oke, alasan untuk diubahnya karena well ini ya lebih fleksibel karena kita memakai objek daripada primitif gitu. Mungkin kalau misalkan integer kita bisa pakai integer yang wrapper ya, wrapper objek gitu. Ya meskipun mungkin trade off-nya adalah heap-nya semakin banyak terambil gitu ya. Nah, tapi kita bisa lebih fleksibel tuh. Oke, sebentar ya. Creating primitive field tuh gampang.
untuk lebih ya oke, lebih gampang untuk membuat new class. Type another of it was needed the same way. Separate data type, set of number of string that form list and local. Oh, oke ya intinya eh lebih bagus pakai objek gitu ya daripada primitif karena objek itu somehow lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih bisa dimanipulasi, lebih bisa di manage gitu. Ya, oke. Itu primitive obsession jadi sebisa mungkin kita pakai apa? Objek ya. Nah, data array juga kita pakai string constant sebagai field name-nya gitu. Nah, ini kurang bagus ya. Lebih bagus pakai langsung pakai hash map atau apapun gitu. Terus long parameter list ini berarti apa nih? Parameter list. Oh, jadi ada satu satu eh sebentar. Oh ya, satu method dia tuh punya parameter yang banyak. Contoh kayak 3 sampai 4 parameter gitu ya. Nah, itu juga sebuah code smell ya, bloaters ya juga ya. Terlalu gede gitu. Oke. Nah, nanti refactoringnya kita bahas di video lain ya. Jadi, contoh-contoh treatmentnya itu contohnya misalkan seperti ini. Dia nge-replace parameter dengan method call gitu. Bukan, jangan yang ini deh. Ini kurang, eh kurang apa? Kurang menggambarkan. Nah, contoh seperti ini. Preserve whole object. Jadi, misalkan ada within range low sama high seperti ini ya. Nah, kenapa kita nggak langsung pakai aja ininya, ya objeknya gitu. Dan lebih baik satu satu objek aja yang gedean ditaruh ya. Meskipun mungkin secara heap itu kurang lebih banyak ya, lebih banyak secara heap tapi secara maintainability lebih gampang gitu ya. Jadi lihat aja trade-off-nya apa aja. Terus ada data clumps, ini berarti uh, identical group of variable. Ya, berarti banyak banget variabel-variabel itu yang identikal isinya. Seperti contoh parameter connecting database. Ya, misalkan kayak IP-nya berapa, portnya berapa gitu ya. Itu kadang sering dipakai bolak-balik atau sering dideclare bolak-balik gitu. Oke, terus berikutnya object orientation abusers. Berarti ini kita memanfaatkan OOP yang nggak benar ya. Nah, ini contohnya dua kelas perform identical function tapi punya different method names. Ya, berarti satu kelas ya. Oh, ada dua kelas. Dia itu kayak punya dua function yang sama persis nih isinya gitu ya. Tapi method name-nya beda. Nah, itu akan membuat orang bingung juga tuh. Kayak, ini kenapa di kelas A nama metodenya ini, di kelas B nama metodenya ini, padahal isinya sama gitu. Nah, alasannya kenapa? Mungkin programmer yang membuat kelas mungkin nggak tahu kalau functionality di kelas yang lain itu sudah ada. Jadi dia kayak somehow bikin nama baru gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, next ada refuse bequest. Ini subclass uses only some of the method and properties inherited from its parent. Oh, ini kayak list of substitution ya. Jadi ada parent yang kayak punya method, punya field, tapi sebenarnya nggak dipakai sama si subclassnya gitu. Contoh seperti ini nih ya, animal legs, dog legs, tapi ini kok ada chair legs, ini nggak ini tidak nyambung gitu. Ya. Nah, jadi tipenya bisa seperti ini nih, ya kan? Kita mengekstrak superclass, jadi contoh seperti ini. Jadi ada animal ya, yang dari is a jadi has a nih. Animal jadi has a leg, chair juga has a legs. Oke, terus switch statements. Nah, kita di sini punya complex switch operator ya, atau sequence of statement yang terlalu banyak ya. Jadi kayak scattered di mana-mana gitu loh ininya.
code-nya gitu ya. If ini, if ini, if ini, if ini, atau switch ini gitu ya. Jadi lebih baik kita bisa pakai mungkin yang nanti namanya null object juga bisa, terus mungkin nanti ada strategi, pattern, atau apapun ya. Nah, kapan sih kita mengignore problem ini? Jadi ketika switch operator dia itu cuma memperform simple action aja gitu. Kayak even hampir nggak ada mengubah code changes. Contoh misalkan switch-nya tuh untuk hari-hari ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu kan nggak mungkin ada perubahan. Nah itu is okay, nggak perlu di refactor lagi gitu ya. Bukan termasuk smells gitu. Nah, soalnya kadang switch pattern juga digunakan oleh beberapa desain pattern gitu. Ya itu baru di ignore, it's okay. Kalau itu masuk dalam desain pattern ya. Oke, okay, and then temporary field. Berarti ini um, mendapatkan value only under certain circumstances. Oke. Okay. Nah, jadi kayak ini sih, kayak melakukan perhitungan yang banyak gitu ya, terus banyak sekali temporary temporary value di situ. Nah, terus kadang di bawah itu unused ya. Itu juga code smell mungkin bisa menambahkan memory heap juga ya. Oftentimes temporary field created with algorithm. Mm -mm. Oke, hanya dipakai di algoritma tertentu tapi unused for the rest of the time gitu ya. Introduce null object that integrated in place of the conditional code. Kita juga bisa pakai null object ya daripada melakukan seperti itu tadi. Oke, temporary field. Terus change preventer. Berarti ini hal-hal yang mengubah adanya change atau perubahan ya. Oke, so ada divergent change. Nah, ini adalah apa nih? Having to change many unrelated method, banyak. Oke, jadi intinya kalau kita mengubah suatu method, kita harus mengubah metode-metode yang lain gitu sih. Nah, kadang juga penyebabnya apa? Penyebabnya kalian cuma kopas gitu ya, kopas di internet, tinggal tempel aja gitu. Jadinya kayak banyak sekali yang kalian mungkin nggak kepikiran bahwa ini bisa di-enhance loh secara maintainability gitu ya. Kemudian parallel inheritance hierarchies. Nah, ini kayak gini sih, kayak misalkan satu kelas ya. Satu kelas, kalian bikin subclass baru ya. Kalian mungkin mikir, oh ini butuh subclass baru. Tapi ternyata ada yang paralel nih ya. Ada yang paralel yang ternyata butuh kelas baru juga gitu. Apa ya misalkan ya? Misalkan mungkin di game kali ya. Ini kayak hero gitu. Terus kalian menambahkan fitur sayap gitu ya, jenis sayap. Jadi kalau yang hero ini punya sayap, yang lain juga harus punya sayap. Intinya gitu deh gitu ya. Nah, ini alasannya kenapa? Em, Pokoknya as well as sepanjang hierarkinya kecil, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau new class being added malah changesnya itu semakin banyak, nah itu perlu dipikirkan ulang gitu ya. Perlu di-treat dengan cara mungkin memindahkan method atau memindahkan field. Oke. Nah, ini berarti ini digabung ke atas gitu ya, di lem gitu sama dia somehow. Oke. Itu change preventer yang lain lagi, terus ini change preventer yang lain lagi. Making any modification requires that you make many small changes to many different classes. Ya, mirip seperti tadi ya, divergent change. Oh, ini perbedaan.
Ini mirip seperti divergent change, tapi kebalikannya. Divergent change itu ketika beberapa changes itu dilakukan di satu kelas. Sedangkan shotgun surgery itu single change harus diganti di beberapa kelas secara simultaneous gitu. Ya, gua nggak tahu kenapa namanya shotgun surgery ya. Shotgun surgery. Hmm, oke. Kayaknya sih karena ketika ini hit satu ya, ini cocok Loki aja ya. Ketika ini ngehit satu, tapi ini karena ada surgery, karena mungkin habis dijahit atau apa, jadi yang lain juga ikut hancur gitu. Maybe seperti itu ya. Nah, ini adalah solusinya, yaitu di lem-lem beberapa ya, supaya kalau ada satu changes di sini, ya udah di sini aja gitu. Nggak banyak ke kelas-kelas lainnya. Oke. Kemudian dispensable itu sesuatu yang bisa dibuang gitu ya. Yang pertama ada komen. Nah, jadi komen yang eh komen yang menjelaskan yang sudah jelas gitu. Buat apa gitu ya. Nah, the best comment is a good name for a method or class. Jadi kalau kelas kalian punya nama yang bagus atau metode yang bagus, ya udah nggak usah komen. It's the best comment gitu ya. Orang udah langsung ngerti ini maksudnya apa. Dari nama metodenya doang atau nama kelasnya doang. Nah, kapan sih kita harus mengignore problem ini? Nah, ketika kita mau menjelaskan, komennya itu menjelaskan kalau something is being implemented in a particular way. Kayak misalkan, ini unik nih, cara cara menyelesaikannya unik, itu mungkin boleh gitu kasih komen ya. Yang bukan generik lah ya. Nah, mungkin ini juga kompleks algorithm gitu ya. Juga bisa. Terus duplicate code, dua code fragment yang almost identical. Biasanya sih, gua sering melihat ini di UI ya. Ke di UI itu banyak sekali yang mirip-mirip, karena reusable kan. Nah, ini eh ya, kadang alasannya karena beberapa programmer working on different part of the same program at the same time. Jadi nggak tahu kalau ada code yang sama, yang mirip gitu ya. Nih, unaware the college has already written similar code that could be repurposed for their own needs. Gitu. Nah, ini macam-macam ya cara cara menyelesaikannya. Jadi ini ketika code-nya di dua subclass on the same level, terus found in two different class. Ya, ini banyak sekali nih ya teknik-tekniknya ya. Tapi scope video ini sih cuma untuk membahas code smell doang. Data class. Data class itu apa? Kelas yang hanya berupa fields dan CRUD method untuk mengakses them. Oh, kayak pojok ya, plain old Java object. Cuma ada field dan ada getter setter. Ya. Sebenarnya sih menurut gua nih nggak apa-apa ya. Kalau misalkan memang dianjurkan seperti itu oleh framework kalian, gitu ya. Kenapa ini nggak boleh sih, gitu ya? Karena mungkin ini, karena this class itu nggak mengandung any additional functionality gitu. Dan nggak bisa independent operate on the data they own. Jadi kayak kelas itu hanya untuk dipakai oleh kelas-kelas lain juga gitu loh biasanya. Nah, tapi kalau misalkan kelas ini untuk misalkan connect ke DB ya, pakai Hibernate atau apa, itu kan biasanya require untuk kalian bikin kelas yang simple ya. Nah, itu ya totally oke gitu ya. Oke, next lazy class. Nah, ini kelasnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Perlu dihapus juga. Eh, nah, mungkin alasannya karena kelas itu awalnya fungsional, tapi after some of the refactoring, kelas ini cuma kecil banget isinya gitu. Atau mungkin kelasnya hanya untuk kayak, oh mungkin di masa depan gue perlu kelas ini gitu ya. Ya, alhasil kelasnya nggak pernah dipakai gitu. Oke. Terus juga speculative generality. Berarti ini unused class, method, field, atau parameter ya. Banyak yang nggak pernah digunakan. Tapi biasanya sih di IDE kalian udah ada warningnya ya. Kalau ada method yang nggak dipakai, atau kelas yang nggak dipakai, atau parameter yang nggak dipakai itu ada warningnya biasanya.
Oke. Yang terakhir, couplers. Berarti ini satu changes mengubah changes yang lain ya. Pertama fitur envy. Envy itu cemburu ya. Berarti a method accesses the data of another object more than its own data. Ya, berarti ada method, ada datanya. Mungkin ini kayak field di dalam kelas itu ya. Tapi somehow method yang lain tuh mengakses data itu lebih banyak gitu ya. Nah, mungkin bisa terjadi ketika fields itu dipindah ke data class. If this the case, you may want to move the operations on data to this class as well. The fields are moved to a data class. Oke. Ya, ini cara-caranya ya, pakai move method, ya, metodenya dipindah dari satu kelas ke kelas yang lain, itu paling gampang sih sebenarnya. Nah, itu. Jadi kenapa ini termasuk couplers? Karena kalau data ini diubah, malah kelas lain yang harus berubah, bukan kelas yang punya data ini. Ya, gitu ya. Terus, inappropriate intimacy. Satu kelas, ini keintiman yang tidak pantas ya. Satu kelas menggunakan internal feed and method for another class. Nah, ini lebih aneh lagi. Ya, satu kelas malah punya method sama field kelas lain, bukan kelasnya sendiri gitu. Nah, alasannya mungkin karena ini ya, keep a close eye on classes that spend too much time together. Ya, berarti kita nggak merhatikan kelasnya ya. Good classes should know as little about each other as possible. Kelas yang bagus, dia tuh sebisa mungkin nggak paham kelas yang lain tuh dia ngapain gitu ya. Ya, basically kayak kalian tetanggaan ya. Tetangga yang baik adalah tetangga yang tidak mencampuri urusan tetangga orang lain. Ya gitu ya intinya. Oke. Kemudian incomplete library class. Nah, kadang library itu udah nggak cocok nih sama code kita. Nah, tapi kadang solusi dari problem mengubah library kadang impossible karena library-nya is read only gitu ya. Nah, jadi mungkin kita masih butuh nih library, tapi kayak ada something yang kita perlu gitu loh. Ya, tapi kadang kita juga nggak bisa ngubah gitu ya. Karena read only misalnya library itu. Nah, kita bisa pakai yang namanya nanti ya, introduce foreign method. Ini Nah, ini contohnya ya, foreign method itu. Nah, ini problemnya seperti ini. Jadi, kalau date itu dia nggak ada function next day, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya seolah-olah dia ada function next day? Nah, cara kita bikin fungsinya next day itu, gitu. Ya. Jadi, di sini kan kelihatan kayak jelek banget ya. Kayak kurang gimana gitu, ya kan? Terlalu panjang lainnya. Jadi, lebih bagus kita bikin seperti ini, ya kan? New start next day, bla 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 bla. Terus ini berikutnya baru taruh seperti ini. Karena bisa aja ya, code lain akan menggunakan next day ini juga gitu. Jadi lebih enak makanya. Oke. Kemudian satu lagi, oh dua lagi ya. Message chain ini berarti ini ya ketika ada suatu trigger atau variable dia manggil method gitu terus ya. Kayak chain of responsibility design pattern gitu. Nah, ini bisa terjadi kalau client request object, tapi object request other object dan seterusnya. Gitu ya. Ya, ini bisa menimbulkan latency ya di codingannya. Oke. Caranya bisa melakukan move method ya, dipindahin ke kelas lain atau extract method ya. Jadi ini yang sebelumnya sebanyak ini ya kita bikin
Sesimpel ini ya, lebih lebih jelas gitu. Secara penamaan lebih jelas. Tapi ini message chain ya berarti ya. To delete message chain pakai hide delegate. Oke. Oh, pakai delegasi ya, berarti ya, bukan message chain gitu. Kalau message chain kan has a gitu biasanya ya. Tapi kalau delegasi biasanya kayak gini nih. Ya, problemnya adalah the client gets object B from a feed of method of feed A. Lalu client calls a method for object B. Oh, berarti kliennya tuh mendapatkan guess object V. Oh, mendapatkan B ini dari A, terus B-nya, terus kliennya dia pakai B ini. Ya, maksudnya kayak terlalu kayak ngapain ada penengah gitu loh. Kenapa ada middleman? Ya, kenapa harus melalui person? Kenapa nggak langsung department aja gitu. Ya. Terakhir middleman, ya. Kalau sebuah kelas perform only one action, terus kita mendelegasikan work to another class, ya kenapa other class itu eksis gitu loh. Nah, ini harusnya sih digabung ya untuk kelasnya. Ya, remove middleman, less bulky code gitu. Ya, kenapa couplers? Karena misalkan satu kelas ini berubah, yang lain juga harus berubah gitu. Karena ini saling saling tercoupled, saling saling apa ya, terikat gitu ya. Nah, so itu teman-teman untuk code smells ya. Gua nggak sorry gua nggak kasih contoh di sini ya, karena mungkin di sini juga nggak ada contohnya. Paling banyak contohnya nanti di refactoring ya, di video selanjutnya. Ya mungkin itu simpulannya ya, ada bloaters ketika code kita terlalu besar ya, nggak bisa di manage. Terus object oriented abusers, jadi ketika banyak sekali bukan banyak ya, kayak ada beberapa incorrect application of object oriented programming principle, apalagi solid principles ya. Contohnya tadi switch statement yang terlalu besar gitu ya. Terus change preventer ya, ketika ada code yang susah untuk melakukan changes gitu, perubahan. Terus dispensable itu sesuatu yang bisa dibuang, yang nggak perlu gitu ya. Contoh kayak lazy class, comment tadi ya. Terus couplers itu juga misalkan ada kayak satu kelas yang malah mengakses kelas method lain. Nah, itu couple tuh ya. Jadi satu kelas harus mengganti kelas yang lain kalau ada perubahan. Nah, intinya gitu. So, itu aja teman-teman untuk kelima code smell ini ya, beserta anak-anaknya. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang gimana cara untuk eh menyelesaikan di semua ya pakai refactoring ini. Ya, ada banyak. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Thank you. See you in the next video. Bye bye.